Baik, selamat siang. Terima kasih telah bersama saya. Saya Ermelinda Santri, mahasiswa Universitas Unsur Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NIM 1803030143. Baik, pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-8, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Politik Baru, Resolusi Konflik, Menanggapi Perbedaan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu kita akan membahas tentang bidang resolusi konflik. Resolusi konflik telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, sementara semua masyarakat telah menyelesaikan konflik. Itu terjadi di paruh kedua abad ke-20, mengamati bahwa gerakan resolusi konflik global berpengaruh dikembangkan. Pendekatan negosiasi berbasis kepentingan yang dapat diakses dan konsep yang menyertai termasuk menemukan pilihan untuk memuaskan semua, mengikat dan memisahkan orang dari masalah. Beredar dari kuliah aula ke ruangan rapat ke internet, ribuan diplomat, manusia pekerja komunitas dan profesional yang bekerja di berbagai organisasi di seluruh dunia sekarang akrab dengan berbasis minat negosiasi dan penerapannya dalam proses penyelesaian konflik seperti mediasi dan fasilitasi. Sastra yang canggih juga sedang berkembang dengan para sarjana mulai menjawab pertanyaan sulit tentang budaya identitas. Terorisme, kerangka teoritis dan dimensi normatif, intervensi dan praktik resolusi konflik. Ini terkait topik diperdebatkan di seluruh dunia dalam program Universitas Pasca Sarjana. Mungkin yang lebih penting adalah fakta bahwa resolusi konflik telah dihasilkan dampak substansial pada bagaimana kita menangani sengketa dalam berbagai setting dari interpersonal ke internasional, di mana penghindaran atau ancaman kekerasan atau tindakan pengadilan kemungkinan besar akan menjadi yang pertama dan mungkin hanya dipilih untuk menangani perselisihan selama 3 atau 4 dekade. Lalu, mediasi dan proses resolusi konflik terkenal lainnya sekarang dihargai, diterima sebagai opsi nyata untuk menangani berbagai variasi konflik. Namun terlepas dari pertumbuhan dan konsolidasi tugas menentukan dengan tepat penyelesaian konflik. Apa yang tetap sulit karena lapangan tersebut terus berlanjut berkembang dan berubah. Mereka yang ingin tahu lebih dari pengantar singkat ini, discussion maupun memberikan dapat merujuk ke sejumlah besar saat ini. Teks yang mensurvei dan mensintesis lapangan sebagai pengganti ekstensif review literatur ini dan lainnya. 3 set afinitas mencirikan resolusi konflik dan bantuan untuk membedakannya dari upaya lain. Pertama, dan seperti yang telah dijelaskan, resolusi konflik dilibatkan dan responsif. Sebagian besar cendekiawan dan praktisi bertujuan untuk membantu meringankan penderitaan dan kesusahan yang datang dengan konflik dengan campur tangan secara langsung atau dengan memfasilitasi intervensi ke dalam situasi konflik. Ini berjalan baik untuk membedakan resolusi konflik dari sosial yang lebih tradisional, sepupu sains. Kedua, praktik penyelesaian konflik cenderung lebih banyak informal daripada formal. Ini membedakan resolusi konflik dari legal proceeding dan jalur diplomasi formal.
Baik, bagian yang kedua yaitu tantangan perbedaan. Perbedaan menjiwai konflik utama di zaman kita. Klaim tentang perbedaan menghidupkan kembali konflik budaya, etnis, agama, dan nilai-nilai. Perbedaan juga seringkali internal untuk dinamika perselisihan, termasuk pola kontradiksi. Eskalasi konflik. Jadi, jangkauan dan kedalaman perbedaan tantangan adalah penting. Namun, mungkin tantangan utama untuk resolusi konflik berasal dari kesulitan dalam menghubungkan dan melibatkan perbedaan. Saat konflik resolusi telah mengambil karakter tradisional dan diambil dari sejumlah tradisi, sebagian besar beroperasi melalui barat kerangka pengetahuan, nilai, dan praktik pemecahan masalah. Dengan cara ini, resolusi konflik pada dasarnya mengabaikan perbedaan oleh kembali ke nilai dan praktiknya dengan kembali ke dirinya sendiri. Konflik, kemampuan resolusi untuk menangani perbedaan secara efektif dan kredibel dikompromikan. Ini bukan karena pengawasan yang disengaja atau budaya jahat. Imperialisme tural di pihak praktik resolusi konflik. Untuk sebaliknya, banyak dari mereka yang terkait dan melakukan resolusi semakin selaras dengan tantangan perbedaan. Kisah kesulitan resolusi konflik dengan perbedaan adalah sebuah kompromi, rumit dan historis, mengambil era kolonialisme, pembangunan, dan globalisasi. Ini berbicara tentang penyebaran institusi dan cara barat pengetahuan dan penetrasi nilai budaya. Liberal yang menyertai institusi, praktik, dan pengetahuan ke dalam masyarakat di seluruh global, dari bekas pusat kolonial Eropa hingga sub-Sahara, Afrika, dan atol Mikronesia. Nilai dan pengetahuan ini tertanam di dalamnya wacana dan praktik profesional dan lembaga dari sosial pekerja dan pengadilan lokal untuk kerja pembangunan dan serikat bangsa. Ini adalah kisah pertemuan antara berbagai cara untuk mengetahui mode pemerintahan dan mengatur kehidupan sosial dan pendekatan untuk makna keberadaan dan kehidupan yang baik. Elemen dari cerita kesulitan dengan perbedaan diperkenalkan di sini. Lainnya diuraikan sebagai berikut. Upaya untuk mendefinisikan perbedaan menggambarkan ciri dominan bagaimana tradisi barat berhubungan dengan inti dari kesulitan yang kita hadapi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang membawa perbedaan untuk ditanggung. Untuk menanggung apa yang tidak sama tanpa membuatnya menebus atau ditebus di bawah naungan akal. 45 adalah tugas yang sulit dan satu yang mengharuskan kami merasa nyaman dengan kemajuan bertahap dan hasil yang tidak lengkap. Ini adalah yang pertama dan terpenting karena tampaknya demikian mustahil untuk memiliki perbedaan berbicara murni dengan istilahnya sendiri. Proses mengkomunikasikan perspektif lain pasti melibatkan transposisi dan terjemahan. Pada saat yang sama, kita masing-masing terlibat dalam terjemahan semacam itu dari posisi keterkaitan dalam sosial tertentu dan dunia material. Jadi, sementara kita dapat berusaha untuk melibatkan lebih banyak perbedaan, cara yang memadai tampaknya
jalan yang paling produktif dan realistis, melibatkan pengakuan bahwa akses murni ke perbedaan mungkin saja terjadi mustahil. Kedua, keilmuan kontemporer, meskipun ada belokan kritis dekade terakhir, melanjutkan persyaratan barat yang sudah lama ada, memobilisasi tingkat otoritas tertentu. Otoritas ini memimpin teks untuk kembali ke dirinya sendiri dan paradigma operatifnya. Baik, sekian video singkat dari saya. Terima kasih.